Copy that. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pasukan khusus yang dipimpin oleh seseorang bernama Frank yang sedang melakukan misi di Afghanistan. Saat itu misi mereka adalah menjemput keluarga yang dianggap mempunyai informasi penting. We're here to provide support only, guys. Come on. Namun tiba-tiba, musuh langsung menyerang dan menewaskan salah satu anak buah Frank hingga terjadilah baku tembak. My position's been compromised. I repeat, my position. Frank yang melihat itu dia pun menjadi hilang kendali dan tanpa pikir panjang dia malah menghabisi keluarga yang seharusnya dilindungi. Adegan beralih ke 10 tahun setelah kejadian tersebut. Saat ini Frank telah pensiun dari dunia militer dan sekarang ia berada di sebuah bar seorang diri. Ternyata, Frank masih diselimuti rasa bersalah atas kematian keluarga yang dulu pernah dia bantai. Akibat peristiwa tersebut, Frank kini menjadi sosok yang pendiam dan tak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun. Setelah Frank memutuskan keluar dari militer, saat ini dia membuka usaha bengkel mobil yang dibantu oleh seorang temannya. Saat itu Frank dan temannya telah selesai memperbaiki salah satu mobil milik ketua mafia. Good work, Greek. Thanks, Frank. Setelah itu, Frank langsung pulang ke rumahnya. Dan ternyata, dia telah mempunyai istri bernama Casey dan satu anak bernama Lucy. Di sini Frank memberitahu istrinya kalau besok ia akan pergi mengantarkan mobil milik salah satu pelanggannya. Mendengar hal itu Casey memaksa ingin ikut karena sudah beberapa bulan ini Casey dan Lucy belum pernah jalan-jalan. Frank berusaha menolak karena dia akan mengantarkan mobil milik ketua mafia. Namun setelah dipaksa oleh putrinya, Frank akhirnya mengizinkan Casey dan anaknya untuk ikut mengantarkan mobil. Please, Frank, please. How could I say no to that? Singkat cerita, Frank sudah sampai di markas ketua mafia. Tapi saat akan masuk ke dalam, Frank malah diganggu oleh adik dari bos mafia yang bernama Samsul. What you doing here? Ketika akan terjadi baku hantam, tiba-tiba ada seorang pria yang datang untuk melerai pertikaian mereka. Ternyata pria itu bernama Lazarus, yang merupakan tangan kanan si bos mafia. Kemudian Lazarus mengantar Frank untuk bertemu dengan bosnya. Let's have a drink. Boss. Hey, I know what you're thinking. Di sini, kita diperkenalkan dengan si bos besar mafia paling ditakuti yang bernama Leo. Nampak Leo menyambut baik kedatangan Frank, ia juga mengenalkan putrinya yang sebentar lagi akan berulang tahun. Meskipun Leo terkenal sebagai sosok mafia yang kejam, namun ternyata dia sangat menyayangi keluarganya, terutama kepada putrinya. Pinky promise? Pinky promise. Setelah itu Leo memberikan uang bayaran atas pekerjaan Frank memperbaiki mobilnya. Frank merasa terheran karena uang yang diberikan Leo sangatlah banyak. Ternyata, Leo menginginkan Frank agar kembali bergabung bersama kelompoknya. Kita akhirnya diberitahu bahwa sebelum Frank masuk ke militer, ternyata ia pernah menjadi tangan kanan Leo yang bertugas untuk menghabisi semua musuh-musuhnya Leo. Frank yang tak mau lagi terlibat dalam dunia kriminal, ia mencoba menolak baik-baik permintaan mantan bosnya. Done with that other shit, man. You know that. You got me. Keep it. You earned it. Saat Frank akan pergi, rupanya si Samsul mengintimidasinya dan tentu saja hal itu tidak digubris oleh Frank. Lazarus yang sempat melihat kelakuan Samsul, ia memperingatkan Samsul agar jangan pernah mengusik Frank. Kalau Frank sampai murka, dia bisa saja menghabisinya dengan tangan kosong hanya dalam waktu 3 detik. Malam harinya, Frank melihat kabar di TV yang mengabarkan jika anak perempuan Leo telah tewas akibat ditabrak lari oleh seorang pria. Para polisi telah menemukan ciri-ciri si pelaku, tapi saat ini belum berhasil menangkapnya. Setelah melihat berita tersebut, Frank kedatangan tamu tak diundang, dan ternyata tamu itu adalah Lazarus bersama anak buahnya. Di sini Lazarus langsung mengatakan kalau bos mereka yaitu Leo meminta Frank untuk menghadap sekarang juga. Frank mencoba menolaknya baik-baik, tapi Lazarus menegaskan jika penolakan ini hanya akan membahayakan keluarga Frank. 10 o'clock tonight. I'm just doing my job, Frank. Ketika akan pergi, Frank sempat ditanyai oleh istrinya mengenai apa tujuan kedatangan Lazarus. Di sini Frank mengatakan kepada istrinya kalau dia akan pergi untuk beberapa waktu. Istri Frank nampak kecewa karena ia tahu kalau Frank akan kembali berurusan dengan para mafia. Dan malam itu juga, Frank datang menemui Leo.
Di sini Leo langsung mengatakan tujuannya memanggil Frank ke sini, yang tak lain adalah untuk membunuh orang yang telah menabrak putrinya. Mendengar itu, Frank mencoba menolak permintaan Leo dengan menyarankan agar si pelaku dimasukkan ke penjara saja. Tapi Leo yang sangat menyayangi anaknya tentu saja tidak terima jika sampai si pelaku hanya di penjara. Ia ingin si pelaku tewas sama seperti anaknya karena menurut Leo nyawa harus dibayar nyawa. Leo pun mengancam jika Frank tidak mau menuruti perintahnya, ia tidak akan segan-segan memburu keluarga Frank. Frank yang tak mau keluarganya terancam, ia dengan terpaksa melakukan perintah Leo, tapi dengan syarat, inilah terakhir kalinya ia berurusan dengan Leo lagi. I need you, Frank. This is my last job. Esok harinya, Lazarus bersama anak buahnya menemui Frank untuk memberikan foto dan info keberadaan si pelaku yang menabrak anak Leo. Lazarus meminta Frank harus segera menghabisi si pelaku karena diketahui si pelaku akan segera menyerahkan diri ke polisi. Lazarus juga memberitahu jika sebenarnya ia bisa saja menghabisi si pelaku, tapi Leo hanya ingin Frank yang melakukannya. Piece of cake, man. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semuanya, Frank kemudian langsung beraksi. Sekarang, Frank telah berada di posisi yang tepat untuk menghabisi si pelaku. Ketika akan menembak target, namun tiba-tiba Frank teringat kembali dengan kejadian 10 tahun yang lalu saat Frank menghabisi satu keluarga yang tidak bersalah. Frank yang tak ingin terus dibayangi rasa bersalah, akhirnya membiarkan si pelaku ditangkap oleh polisi. Tapi di sisi lain, ternyata salah satu anak buah Leo yang ditugaskan untuk mengawasi Frank, akhirnya dia melihat Frank tidak menjalankan tugasnya, dan saat itu juga, ia melaporkan tindakan Frank kepada Leo. Mendengar itu Leo sangat kecewa, sebab Frank tidak menjalankan tugasnya. Leo langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi si pelaku dan juga Frank. Kill him. Ketika para polisi sedang membawa si pelaku, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Leo. Setelah menghabisi para polisi, mereka langsung membawa pelaku ke markas untuk diserahkan kepada Leo, bos mereka. Di sisi lain, istri Frank yang sedang menunggu suaminya pulang, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Lazarus. Si istri yang menyadari kalau Lazarus dan anak buahnya akan berbuat jahat, ia pun berusaha melawan. Namun pada akhirnya ia ditembak Lazarus dan Lucy anaknya juga diculik oleh mereka. Tak lama kemudian Frank datang dan dikejutkan dengan kondisi sang istri yang sedang sekarat. Saat itu juga, Frank segera membawa istrinya ke rumah sakit agar mendapat penanganan medis. Beruntung tembakan itu tidak mengenai organ vitalnya, sehingga istri Frank masih bisa diselamatkan. Tapi istrinya nampak kecewa karena Frank kembali berurusan dengan para mafia itu, sehingga Lucy anak mereka sekarang diculik oleh mafia. I will get her back. Di sisi lain, si pelaku yang menabrak anak Leo kini sedang disiksa oleh Lazarus, dan pada akhirnya Lazarus pun menghabisinya. Kembali ke Frank yang masih berada di rumah sakit, dia tiba-tiba didatangi oleh seseorang pria bernama Timo. Diketahui Timo ini merupakan salah satu teman baik Frank dulu ketika masih di militer. Timo yang mengetahui anak Frank telah diculik mafia, dia pun ingin membantunya mengingat Frank dulu pernah menyelamatkannya saat dulu bertugas di Afghanistan. Be right back. Esok harinya Frank dan Timo lagi nongkrong di sebuah bar dan menyusun rencana untuk menyelamatkan putrinya Frank. Namun di sana ada para preman yang ingin memalak mereka, bahkan preman itu menghina Frank dan Timo dengan sebutan maho. Frank yang saat ini sedang pusing, dia pun langsung menghajar mereka. Meski Frank dan Timo dikeroyok, namun mereka berdua nampak sangat mudah mengalahkan para preman. Kemudian, Frank dan Timo bergegas ke rumah Leo untuk menyelamatkan Lucy anaknya Frank. Setibanya di sana, ternyata rumah Leo telah kosong dan hanya menyisakan seorang penjaga. Setelah Frank berhasil melumpuhkan anak buah Leo, kemudian ia menginterogasi tentang di mana keberadaan putrinya sekarang. Tapi orang itu tidak mau buka mulut, bahkan dia mencoba melawan, sehingga Timo terpaksa menghabisinya. Di sisi lain,
Leo ternyata membawa Lucy pergi jauh ke Meksiko. Leo nampaknya menganggap Lucy adalah anaknya sendiri karena dia merasa sangat kehilangan atas kematian anaknya. Bahkan ia tidak akan mengembalikan Lucy kepada Frank, yaitu ayah kandungnya. I wanna go home. Please. Heaven, because the angel lives here. Tapi istri Leo menentang tindakan Leo karena bagaimanapun anak kandung mereka yang sebenarnya kini telah tiada. Walau begitu, Leo tidak peduli, dia tetap ingin merawat Lucy sebagai pengganti mendiang anaknya. Di sisi lain, Frank dan Timo terus bergerak untuk mencari keberadaan Lucy. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mendatangi pabrik milik Leo yang ada di Meksiko. Sesampainya di sana, Frank dan Timo langsung menghabisi semua anak buah Leo dengan tujuan untuk memancing Leo keluar. Kabar pembantaian tersebut akhirnya terdengar di telinga Lazarus. Saat itu juga Lazarus menyuruh anak buahnya untuk mengamankan semua bisnis milik Leo dan memburu Frank. Malam harinya, Frank dan Timo mendatangi salah satu klub malam milik Leo. Di sini Timo harus menghadapi semua anak buah Leo, sementara Frank masuk ke dalam ruangan khusus dan menemukan Samsul. Frank langsung menodong pistol dan memaksanya untuk mengatakan di mana keberadaan Lucy putrinya. Samsul yang terus dihajar oleh Frank akhirnya buka mulut. Dia memberitahu keberadaan putri Frank yang saat ini dibawa Leo. Awalnya Frank berniat melepaskan Samsul, tapi karena Samsul mengatakan yang tidak pantas, akhirnya Frank langsung menghabisinya. Tanpa buang waktu, Frank dan Timo bergegas pergi ke sebuah lokasi yang sebelumnya diberitahu Samsul. Di sisi lain, Leo dan Lazarus terlihat mulai khawatir dengan kebrutalan Frank dan Timo. Lazarus meminta Leo untuk bersembunyi di dalam, sementara dirinya dan semua anak buahnya akan berjaga di luar. Beberapa saat kemudian datanglah Frank dan Timo. Mereka langsung menghabisi satu persatu anak buah Leo yang mencoba melawan. Mengetahui hal itu, Lazarus menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang. Akan tetapi Frank dan Timo yang merupakan mantan pasukan khusus, tentu saja dengan mudah menghabisi mereka. Sampai di suatu momen, Frank berhasil memojokkan Lazarus. Di sini Frank mengatakan kalau dia akan melepaskan Lazarus asalkan Lucy anaknya dikembalikan. Tapi Lazarus yang meremehkan Frank justru menolak dan memilih untuk melawan. Alhasil, Frank pun langsung menghabisi Lazarus beserta semua anak buahnya yang tersisa. I can't do that, Frank. Tapi sialnya, dalam baku tembak tersebut, Timo terluka akibat tertembak di dekat dadanya. Timo yang sudah mulai sekarat menyuruh Frank untuk tetap mencari Lucy, sementara dirinya akan mencoba bertahan sekuat mungkin. Ketika Frank masuk ke dalam, ia langsung bertemu Leo yang telah menodongkan senjatanya ke arah Lucy. Frank yang melihat itu dia pun akhirnya menyerah karena putrinya kini sedang terancam. Kick it away. Namun istri Leo yang dari awal tidak setuju jika suaminya harus menculik anak kecil, ia pun meminta Leo agar Lucy diberikan kepada Frank ayahnya. Akan tetapi Leo tak peduli dan tetap bersikeras ingin membawa Lucy. Sampai di suatu kesempatan Lucy menggigit tangan Leo, sementara Frank berhasil bersembunyi di balik sofa. Frank yang kala itu tidak membawa senjata apapun, ia mencoba mengelabui Leo dengan melempar kalungnya. Ketika perhatian Leo teralihkan, Frank langsung melempar pisau yang mengarah tepat di jantung Leo. Setelah berhasil menghabisi Leo dan semua anak buahnya, Frank akhirnya pulang ke rumah bersama Lucy. Istri Frank yang melihat anak dan suaminya berhasil selamat, dia pun merasa sangat senang dan lega. Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan Frank yang sedang berbagi pengalaman hidupnya dengan orang lain, dan juga dihadiri Timo yang kini telah sembuh. Di sini Frank nampak telah pulih dari traumanya pasca perang di masa lalu, dan film pun tamat. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Silakan di-subscribe dan like ya guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.